Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik penting. Yang pertama adalah pengertian komunikasi pemasaran, yang kedua ruang lingkup komunikasi pemasaran, yang ketiga bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran. Dalam berbisnis, perang senantiasa tidak pernah berhenti. Setiap perusahaan tentunya dengan produk yang dihasilkannya, berupaya untuk memenangkan perang tersebut dengan berbagai strategi yang digunakan. Pemenang adalah perusahaan yang produknya terbanyak dibeli konsumen. Hal itu tidak berhenti. Perang akan terus berkobar. Perusahaan yang merasa kalah akan berupaya untuk mengalahkan lawannya. Maka kejadian tersebut akan berpola siklus. Sebagai contoh, mari kita simak perjalanan sebuah produk yang gigih untuk senantiasa menjadi hebat. Suatu produk yang dikomunikasikan kepada masyarakat atau konsumen secara intensif dapat membuahkan hasil berupa tertanamnya produk dan merek di benak konsumen. Kemudian hal itu berimplikasi pada prioritas pembelian produk merek tersebut. Di antara merek-merek yang bertebaran dan bersaing, intinya komunikasi pemasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam memenangkan persaingan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memahami suatu objek. Di antaranya adalah dengan memberikan definisi pada objek tersebut. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, langkah awal yang akan kita lakukan adalah memberikan definisi komunikasi pemasaran yang dirujuk dari beberapa ahli yang relevan. Yang pertama adalah Oli Jimmy Kayode 2014 mengatakan bahwasannya komunikasi pemasaran adalah suatu interaksi tertarget dengan konsumen dan calon konsumen menggunakan satu atau lebih media seperti surat kabar atau majalah, televisi, radio, papan reklam, telemarketing, dan internet. Kemudian dari Kotler dan Keller 2008 mengatakan bahwasannya komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. William G. Nicholas 2006 mengatakan komunikasi pemasaran sebagai proses pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan efektif dan efisien. Sumanagara 2006 mengatakan komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang luas. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, maka kita dapat mengolaborasi konsep-konsep inti yang terkandung di dalam komunikasi pemasaran, yaitu komunikasi pemasaran merupakan sebuah proses pesan pemasaran disajikan secara terintegrasi. Yang ketiga, sasaran komunikasi pemasaran adalah pasar market. Yang keempat, tujuannya adalah menstimulasi pasar sehingga ada respon. Yang kelima, merespon pasar dengan memodifikasi pesan yang kurang efektif. Yang keenam, mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, reposisi organisasi dan penawaran produk. Yang kedelapan, konsumen merupakan fokus komunikasi pemasaran. Kemudian yang kedua, ruang lingkup komunikasi pemasaran. Apa saja sih ruang lingkup komunikasi pemasaran itu? Menurut Chris Field, ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran dapat dielaborasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Di sini ada 8 ruang lingkup komunikasi pemasaran. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja yang akan menerima pesan. Kemudian yang kedua, pesan apa yang akan dikatakan. Yang ketiga, citra organisasi atau merek apa yang ingin dipertahankan pada penerima. Yang keempat, berapa banyak pengeluaran untuk membelanjakan pembuatan citra baru tersebut. Yang kelima, bagaimana suatu pesan itu dapat disampaikan. Yang keenam, tindakan apa dari penerima yang diinginkan. Yang ketujuh, bagaimana mengontrol keseluruhan proses pada saat diterapkan. Yang kedelapan, ketetapan apa yang dapat dicapai. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita bisa memahami tentang ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran yang meliputi 1. Konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat, budget komunikasi. Yang kelima, strategi penyampaian pesan pemasaran. Yang keenam, strategi komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, pengendalian komunikasi pemasaran. Yang kedelapan, keputusan komunikasi pemasaran.
Selanjutnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah membangun dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen. Bauran komunikasi pemasaran adalah berbagai metode komunikasi pemasaran dengan konsumen yang terdiri dari 1. Iklan, yaitu semua bentuk presentasi dan promosi non-personal yang berbayar dari ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas melalui media cetak. Yang kedua adalah promosi penjualan, beberapa jenis insentif jangka pendek untuk mendorong konsumen agar mencoba atau membeli produk atau jasa termasuk promosi konsumen. Yang ketiga, event dan pengalaman. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan mensponsori aktivitas dan program yang didesain untuk membangun interaksi dengan konsumen. Misalnya, event olahraga, seni hiburan, dan acara-acara informal lainnya. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publikasi. Beberapa program internal untuk karyawan dan eksternal untuk konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi image perusahaan atau komunikasi produk. Yang kelima, direct marketing. Yang dimaksud dengan direct marketing adalah penggunaan surat, telepon, fax, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung atau membuka dialog langsung dengan konsumen atau konsumen yang prospektif. Yang kelima, pemasaran interaktif. Aktivitas dan program online yang didesain untuk membangun keterlibatan dengan konsumen atau konsumen prospektif atau secara langsung atau tidak langsung membangun kesadaran, mengembangkan image atau meningkatkan penjualan produk dan jasa. Yang ketujuh, word of mouth, komunikasi oral, tertulis atau elektronik antar individu yang terkait dengan membagi pengalaman penggunaan produk atau jasa. Yang terakhir, personal selling, interaksi langsung dengan satu atau lebih pembeli prospektif dengan tujuan untuk mempresentasikan produk, menjawab pertanyaan, dan meningkatkan penjualan. Sebelum ditutup materi kali ini, teman-teman silakan mengerjakan kasus komunikasi pemasaran di buku Praktikum Manajemen 1 halaman 44. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.